yang orang pengantin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya kurang kompak. Padahal udah dikasih Senin. Belum semuanya. Hijrah 1448 Hijriah. Semangat. Ya, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, Masjid Al-Musannif yang Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus Ketua Yayasan Masjid Al-Musannif Karam Ustaz Haji lupa mulu. Abdul Basir lupa dari kemarin lupa. Ketua Dewan Penasihat dan seluruh jajaran pengurus Yayasan Masjid Al-Musannif yang kita doakan semoga mereka-mereka yang berjuang di Masjid Al-Musannif Allah panjangkan umurnya, sehat dan berkah dalam kehidupannya. Yang mewakili Musbida Kelurahan Manggarai Selatan yang terhormat Bapak Jaya Nurman, anak-anakku sekalian, para anak-anak yatim yang diundang pada malam ini, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di malam ini, di malam puncak acara Tabligh Akbar menyambut bulan Muharram 1448 Hijriah. Masjid Al-Musannif mengadakan acara ini yang mudah-mudahan seluruh apa yang kita kerjakan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua yang kerja ya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami atas nama mengatasnamakan pengurus Masjid Jami' Al-Musannif dan juga panitia acara Muharram 1448 Hijriah melaporkan tahun ini Masjid Al-Musannif ya bekerja sama dengan seluruh pengurus Yayasan Masjid Al-Musannif telah mengadakan yang pertama pawai obor menyambut tahun baru. Alhamdulillah pelaksananya hanya 2 minggu kita mengadakan rapat, tapi karena kerja keras kita, semangat kita menyambut tahun baru, kita mengenalkan untuk anak-anak kita yang sudah tergores dengan budaya-budaya yang nggak tahu, nggak ingat bulannya bulan Islam, yang tahunya Muharram Januari ya, tahun baru Islam agamanya sendiri terlupakan. Makanya kita canangkan insya Allah setiap tahun kita adakan di Masjid Al-Musannif ini agar anak-anak kita tidak melupakan agamanya. Salah satunya itu ya, menyambut tahun baru. Acara kita apa? Keliling. Tapi tahun ini baru keliling. Nanti kita akan perbaiki lagi ya, kita menghajat di malam tahun baru, kita berikan acara tahun baru dengan sesuatu
yang buat kebaikan buat diri kita, keluarga kita, dan masyarakat di lingkungan Masjid Al-Musawi. Alhamdulillah, minggu yang lalu kita mengadakan sunatan massal. Alhamdulillah yang terdaftar 22 orang. Alhamdulillah lancar, ya, tidak ada suatu gangguan, dan anak-anaknya tidak ada tuh yang merasa stres, semuanya tenang. Kenapa? Doa kita semuanya, ya, yang mudah-mudahan tahun akan datang lebih meningkat lagi. Dan wacana baru wacana nih mau mengadakan kawin massal, nikah massal. Wow, nggak kaget aja. Nikah massal, ya. Kali Ustaz Solehin, silakan daftar pertama saya. Alhamdulillah. Ya, yang ketiga acara mancing bersama dengan ayatin. Kemarin sudah kita laksanakan hari di Cidokom. Ya, alhamdulillah pesertanya dengan anak yatim yang rencananya 50 orang, yang datang 35 orang. Alhamdulillah terlaksana dengan baik, ya. Walaupun panitia agak kesel, ya. Keselnya apa? Ya, udah beli umpan yang banyak, ya. Yang bagus cuma dapat satu ikan sapu-sapu, ya. Alhamdulillah itu namanya ada kemauan, ya. Yang keempat, acara santunan pada malam ini. Alhamdulillah kami telah menyantuni anak yatim. Itu baru awal. Kita insya Allah tahun akan datang lebih meningkat lagi. 50 anak yatim kami undang untuk disantuni, ya. Ini anak-anak yatim yang bapaknya udah nggak ada. Bukan bengong. Anak yatim yang nggak punya bapak. Alhamdulillah. Yang kelima adalah acara puncak hari ini, ya. Semua apa yang kita kerjakan bukan karena saya, bukan karena siapa-siapa, karena kerjasama kita untuk mensyiarkan agama kita, yaitu agama Islam. Kita mengenali anak-anak kita, ya, yang mudah-mudahan kerja kita, kerja keras kita dari pawai obor, santunan dan lain-lain seluruhnya yang kita kerjakan mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan support baik moral maupun material. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah yang akan membalas. Siapapun mereka, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya Allah akan membalas dengan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya, kami mengundang kiai, ya, guru penceramah dari Los Angeles, Lenteng Agung, ya. Alhamdulillah beliau hadir. Sekarang lagi istirahat, ya, lagi ngudut. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan nanti apa yang di anak-anak, nanti kalau ada ceramah nggak ada yang bersuara, dengerin. Kalau yang dengerin, insya Allah dapat pahala. Yang dengerin, bapak ibunya dapat pahala. Kenapa? Anaknya dengerin orang lagi ceramah, orang lagi belajar, gitu ya. Bisa tenang. Yang diam nanti pulangi dikasih, ya. Yang berisik nanti disentil. Bisa? Ya. Nanti kalau yang diam semuanya pulangnya dikasih, Bu, ya. Insya Allah. Emang mau nginep di sini? Nggak boleh. Ya, insya Allah. Ya, saya mohon maaf, beribu maaf atas kekurangan, ya, atas penyelenggaraan ini. Kami maklum, ya, acaranya berbarengan dengan Mushola Al-Hidayah. Acaranya sama, jadi maklum, ya, yang datang kebanyakan anak ciri, jadi maklum, ya, deketan banget. Ya, acara santunan juga, ceramah juga. Jadi mohon maaf, Bapak Kiai Agus Subhan, ya, saudaranya Agus Solehin, yang mudahan apa yang beliau sampaikan jadi motivasi semangat kita dalam kita menyongsong tahun baru
Muharram 1440 Hijriah. Kami harapkan para jamaah untuk mendoakan kami dan seluruh jajaran panitia agar kami bisa melaksanakan lebih baik lagi, dan kami mohon maaf atas kekurangan apa yang kami sediakan, apa yang kami sediakan. Barangkali ada yang berkenan atau tidak berkenan, mohon maaf, maaf. Dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diulang ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فإذا وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله
العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على beliau mukarram dai Allah Ustaz Kiai Haji Agus Suad Fadlai Fadl Masjid. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, segenap tokoh masyarakat yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, juga para remaja. Mudah-mudahan kita yang kumpul pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang diberi kemudahan untuk sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, tahun baru Islam adalah tahun baru kita. Bulannya Muharram, tahunnya Hijriah. Ada beberapa pelajaran yang kita dapat dengan adanya tahun baru Islam di bulan Muharram. Nabi Adam, Allah ampunin, Allah terima taubatnya di bulan Muharram. Nabi Adam itu asalnya tinggal di surga, gara-gara makan buah kulti pindah ke dunia. Sebetulnya kisah Nabi Adam itu bukan setan mengganggu Nabi Adam, Allah agak tahu, tapi justru iblis yang kemakan skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum nyiptain Adam, Allah udah bikin pernyataan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwasanya Allah ingin menjadikan di bumi seorang khalifah, bukan di surga tapi di bumi. Cuman kejadian kisah Nabi Allah Adam jadi pelajaran buat kita. Kata Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin, la tartar bi maudhi'is shalim, jangan kau tertipu di tempat baik. Tidak ada tempat baik kecuali surga. Kalau di dunia nggak ada tempat baik kecuali masjid, musola, majelis taklim. Berapa banyak orang tertipu di masjid, berapa banyak orang tertipu di musola, berapa banyak orang tertipu di majelis taklim. Ngaji guru sama, begitu betul sehatin orang-orang ada dalam. Karena menjaga supaya itu perempuan kagak malu. Cuman repotnya, brengseknya, itu perempuan begitu keluar ngomong begini, woi, sehatin itu guru kita, ulama yang kita hormatin, ternyata bukan. Temennya ngomong, lu tau dari mana? Lo tentu nyari ini. Akhirnya semenjak itu sehatin dapat julukan Al-Asom, artinya budak alias tuli. Tuh akhlak tuh begitu tuh. Kalau kita lain, kadang-kadang teman kita baru orang mereka aja kita bilang bukan kok kapan nih, begitu. Nasihatin, bikin pernyataan, kasih nasihat ke kita. Manidah hubban Nabi. Kalau ada orang ngaku cinta sama Nabi, wa karihal fuqara wal masakin, tapi dia gendut orang fakir, dia benci orang miskin, pada warhu kadibun, maka omongan orang itu dusta alias bohong. Jadi kalau kita nyantunin yatim yang untung kita, makanya terima kasih sama para donatur yang udah nyisin hartanya buat yatim. Dan insya Allah anak yatim jangan diberdoa,
dia senyum aja dikira udah jadi doa bakal kita semua. Nah hadirin rahimakumullah, kembali Nabi Adam bikin salah sekali, tapi tobatnya nggak kira-kira kepada Allah. Dan doanya itu jelas, yang sering kita baca, sering kita dengar, mungkin sudah kita hafal. Ya Allah, ya Rabbana, zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayo baca bareng. Ya Allah, ya Rabbana, zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Allah Adam. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami sudah berbuat zalim kepada diri kami. Wa ilam taghfir lana, ya Allah, seandainya kau tidak memaafkan kami, wa tarhamna, kau tidak kasihan kepada kami, lanakunanna minal khasirin, ada kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Berdoa Nabi Allah, sekali merasa salah, taubatnya nggak kira-kira kepada Allah. Kita ini udah berapa banyak bikin salah. Nih, ibu bapak, kadang-kadang kita nggak sadar dosa kita ini kita tumpuk mulut tiap hari. Dosa mata, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki. Kaki kita pakai buat jalan ke tempat maksiat, tangan kita gunain buat ngambil yang bukan hak kita. Mulut, mata nggak bisa kita jaga. Anggota tubuh manusia yang paling banyak bikin dosa, mata sama mulut. Kenapa mata sama mulut paling banyak bikin dosa? Mata melihat, mulut bicara. Ada orang kontrak baru di kampung kita, suami istri, bininya cakep, kakinya hancur, mata kita melihat, mulut kita omel. Kita bilang teman kita lagi nongkrong di Gardu Roda, kita bilang, mau lihat orang kontrakan baru, suami istri, cakep kan bininya? Kata teman kita, dia itu bininya kayak artis film India. Film India itu film yang gak jorok. Kenapa gak jorok? Sebab setiap mau dicium urung, lihat itu film India. Kalau laki nyamperin yang cewek, mau dicium, ceweknya ngeles, kan gitu. Ntar ada tembok maling, ada bulan, muter-muter, terdelari. Kalau gitu begitu capek. Kita ngomong sama teman kita, lihat tuh suami istri, bininya cakep, lakinya hancur. Tuh kalau bukan laki, gebukin tuh. Maaf hadirin, kata kita suaminya jelek, tapi bagi istrinya dialah Arjunaku. Nih dengerin, ada kisah di kitab Alfiyah. Itu ada syair, bunyinya begini. Salamullah ya maturun alaiha walaisa alaika ya maturun salam. Salamullah ya maturun alaiha walaisa alaika ya maturun salam. Ini syair ada di kitab Alfiyah, lagi menjelaskan tentang takwin darurat syair. Matur itu nama orang. Yang namanya nama orang itu kalau kemasukan dia nida, maka jadi munada mufrad. Yang namanya munada mufrad kagak boleh ditangwinin, harusnya dibaca ya matoru, atau nggak nama orang ya Zaidun, ya Muhammadu. Kenapa ini? Kok mator harusnya ya matoru, dibaca ya matorun, ditangwinin. Kan munada mufrad, yakni ya nida. Kira-kira saya ngomong ngerti makanya nggak ngerti aja dah ya. Ketua masjid Abdullah Basir kan gitu, Abdul Basir. Nah itu mudok ilek kan, Abdul Mudok Al Basir mudok ilek. Wah majurun bil mudok wa ala tujarihi kafatun zahiratun di akhirih. Dulu kalau ngaji begitu tuh. Dulu zaman saya nyantren di Tipar sebelum ke Darul Islam, saya ke Tipar, terus ke Raja Mandala, terus ke Darul Islam. Itu waktu di Tipar ngaji, satu kalimat aja panjang urusannya.
Contoh, guru kita nanya, alhamdulillah itu kalimat isim fi'il huruf, kita jawab isim. Tanda isimnya alif lam. Rofa nasab opat jazm rofa. Tanda rofanya doma. Kenapa dengan doma? Isim mufrad. Ada berapa tanda rofa? Kita baca tuh. Di rofi arbaun alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Mana buktinya? Doma masuk pada isim mufrad. Amma dhammatu fatakunu alamatan li rofi fi arba'atin mawadhi'a. Fil ismin mufrad wa jam'i taksir wa jam'il muannas salim wa fi'il mudhari' allazi lam yatasil bi akhir sayun. Ditanya lagi, sayun udah berapa? Panjang urusan. Kadang-kadang guru kita nambahin. Alhamdulillah kata dasarnya apa? Hamidah. Isim fi'il huruf fi'il. Madi mudhari' amal. Madi. Sulasi rubai. Sulasi. Mujarrad mazid. Mujarrad. Ada berapa sulasi mujarrad? Ada 6 bab. Baca nazumannya. Baca tuh kita di kitab Nazmul Maksud 30. Fi'lun sulasiyun idza yujarrad abwabu busitun kama satusrun fal ainu intubta bimadin faksiri au duma afata laha fil dhamiri wa intu dhamma muman hafi au tan kasir fata wa kasron ihi walamun au ainun bima qad kutiha halki siwada bisududi taboha. Nah, sekarang dia ngaji begitu keluar. Nah, sekarang nazumannya rada enak tuh. Diramain begini. Fi'lun sulasiyun idza yujarrad abwabu busitun kama satusradu fal ainu intubta bimadin faksiri au duma au fatta laha fil dhamiri wa itu domapat muman habihi au tan kasir fabda wa kasron ihi walamun au ainun bima qad kutiha hal kisiwada bisudi tadoha. Sekarang saya begitu bacanya enak. Ibu-ibu, bapak, anak-anak kita ajarin tuh begitu. Anak saya di rumah saya ajarin, biarin akhlak aja dulu, paham belakangan. Anak saya nanya, ini baca apa sih? Baca aja dulu. Ibarat kepala melontos jarum, yang penting kepala dulu lolos, sebentar badan ngikut. Saya ajarin daripada anak kita yang ngikut, sekarang laku kagak yang beres. Itu orkes gerobak. Coba adik-adik duduknya. Duduk dulu. Anak yatim udah dibagiin kan? Oh iya, kalau tak pulang apa ya? Gitu. Ngaji kita seturuan aja, emang anak kecil siaran kalau besok ngaji sampai malam. Ini pada panitia besok-besok kalau santunan bagiin duluan, bagiin duluan pulang biar diangkat kan. Kita ini ngaji seturuan, kan? Dia masih panjang nih, kalau kita kan udah asar, kita lagi maghrib, gitu. Maghrib bisa. Ntar kendaraan terakhir kita yang paling mewah perlambatan, itu kan dibawa ke masjid, makanya pada malas ke masjid. Pada malas ke masjid, ntar malu. Kalau ada orang Islam malas ke masjid, dinasihatin udah, dikasih tahu udah, diterangin udah, tetap mau ke masjid, berjamaah udah diemin. Ntar juga dia masuk masjid, mau digotong, gitu. Kita malas ke masjid, mati masuk orang Batak. Orang Batak ini dibawa ke masjid, rajin ke masjid, mati masuk orang Batak. Orang Batak ini dibawa ke masjid, cuman yang rajin kagak malu, yang malas, dia mau nggak bisa lawan. Masuk ke masjid, malu, udah gitu pengurus ngomong begini lagi. Akhirnya datang juga. Gitu. Dan jadi hadirin rahimakumullah, ajarin anak-anak kita begitu. Dulu di kampung-kampung kedengeran tuh orang belajar nahwu sorok, baca sifat 20. Jodi dan bako bukhalafatul lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrat irada. Dulu sekarang nih orkes gerobak sering bolak-balik depan rumah saya. Itu lagunya aja aneh. Orkes gerobak ada lagunya begini. Abang banting dedek abang cekek dedek mah udah lama abang gak banting adek, udah lama abang gak cekek adek. Ini apaan?
Lagi normal minta dibanting, minta dicekek. Kalau lagi ini salah, benar dicekek, berarti mampus tuh perempuan. Itu orkes gerobak. Ada lagi lagu yang orkes gerobak rada ngilu. Lagunya ada. Kurang apa diriku, laku berikan semuanya untukmu. Kolol kan begitu. Semua kasih ke Allah, semua ke Rasulullah. Kita cinta sama bini kita, tapi Allah dan Rasul di atas segala. Ada suami cinta banget sama bininya, dilupain Allah. Ada istri cinta banget sama suaminya, dilupain Allah. Begitu suaminya meninggal, itu istri saking cinta sama suaminya, sampai lupa Allah dan Rasulnya. Di depan jenazah suaminya ngomong apa bininya? Bang, luar biasa kesetiaan lu bang. Lu gak pernah macam-macam bang selama rumah tangga. Pokoknya kesetiaan lu teruji deh bang. Sekarang lu begini dari lu bang. Kalau bukan qadarullah kayaknya berat gua bisa sama lu bang. Nangis tuh perempuan, nangis tuh bini di depan jenazah suaminya. Enggak lama ada perempuan datang bawa anak ikut nangis. Ditanya, ibu siapa? Saya bininya juga. Bangsat lu bang, bangsat. Tadi dibugis dikira ada dibuatin sebenarnya. Ada suami cinta banget sama bininya, dilupain Allah sama Rasul. Begitu bininya meninggal, kuburan suami, kuburan bininya dikipasin aja. Kata tetangganya biar redo pak. Loh saya redo. Ini udah 3 hari bapak kipasinnya kuburan bini bapak, berarti bapak kagak redo. Saya kipasin bukan kagak redo. Bini saya pesen kalau kuburannya belum kering jangan kawin lagi. Makanya saya kipasin gue cepet kering. Kata tetangga tanggung pak, ini saya kasih kipas angin pakai blower sekalian. Jadi hadirin rahimakumullah. Balik ke tadi masalah mata mulut. Suami istri, suami cantik, hatinya berantakan, mulut kita komen. Makanya ada kisah di kitab Alfiyah. Ada anak muda namanya Mator. Di kampung itu nggak ada yang paling jelek kecuali dia. Maca di cermin jelek, di air jelek, berarti kan udah parah ini jelek. Ada kembang desa, kembang desa diperbutin sama gadis, diperbutin sama laki-laki yang enggak berjaka ganteng kaya pada berebut kembang desa supaya dapat Mator ikut lomba. Kata anak muda yang ganteng ini, ya Mator, lu udah jelek mau ikut lomba, lu udah miskin mau ikut lomba, emang lu nggak ngaca, emang lu nggak malu? Kata Mator begini, ganteng bulik lo, kaya bulik lo, dia tapi Allah berpihak sama siapa? Jarang-jarang jelek percaya diri. Ternyata hadirin yang dapat kembang desa itu Mator. Nikah ke Mator, itu kembang desa jadi istrinya. Anak muda yang tadinya bersaing, akhirnya kompak bikin syair menghina Mator. Syairnya itu tadi tuh. Salamu ya Mator alailah, keselamatan dari Allah ya Mator bakal bini lu. Walaisa alaika ya Matorun salam, kagak ada buat lu. Begitu. Terus setiap Mator lewat, anak muda itu berteriak, Mator dapat bininya ketiban gula, bininya dapat Mator ketiban gula. Mator dapat bininya anugerah, bininya dapat Mator musibah. Apa aja dikata. Akhirnya Mator saking gak kuat ngomong begini, Mah, kayaknya rumah tangga kita sudahin aja dah. Maksudnya apa Pak? Kita cerai aja. Kata bininya, apa cerai? Dulu orang lomba, bapak-bapak ikut lomba. Sekarang udah dapat dilepasin. Orang pada bilang, Papa dapat Mator, Papa dapat Mama, ketiban bulan. Mama dapat Papa, ketiban balok. Papa dapat Mama, anugerah. Mama dapat Papa, musibah. Papa dihina mulu. Kata bininya, ya Pak, jangan dengerin omongan orang. Yang penting kan Mama jadi bini Papa. Seharusnya Papa bersyukur punya bini kayak Mama. Sebagaimana Mama bersabar punya suami kayak Papa. Kata Mator, halus omongan lu, tapi lebih sakit. Tuh, anggota tubuh manusia yang paling banyak bikin dosa, mata. Pelajaran Nabi Adam
merasa salah, taubat benar-benar kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Ambil pelajaran. Muharram di bulan itulah Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, pelajaran yang kedua, dengan adanya tahun baru di bulan Muharram, jadi pelajaran buat kita bahwasanya tahun baru kita sebagai Muslim Hijriah bulannya Muharram. Tadi tuh udah disampaikan sama Kiai Haji Bah, sama Ustaz Bahtiar Amin. Nih tahun baru kita nih mesti paham. Tahun baru kita bulannya Muharram, tahun Hijriah. Habis asar dibaca doa akhir tahun. Habis maghrib dibaca doa awal tahun. Walaupun kita sedih juga. Kadang-kadang tahun baru Islam kita kurang peduli. Habis asar doa akhir tahun, habis asar doa awal tahun. Itu yang datang sedikit. Masjid musola, majelis taklim. Itu yang datang orang-orang tua dulu baca doa akhir tahun, awal tahun. Karena yang datang orang tua, yang baca doa orang tua juga, akhir doa membantu, kebanyakan yang bantu. Anak muda cuma ngomong begini, wih masjid gua lagi ramai konser batuk, kan sialan. Diajak kita untuk ingat kepada Allah. Diajak kita untuk dekat kepada Allah. Itu tahun baru Islam. Akhir tahun habis asar, awal tahun habis maghrib. Makanya dalam Islam perubahan tanggal habis maghrib. Bukan yang dari Desember ke Januari. Itu bukan tahun baru kita sebagai Muslim. Perubahan tanggalnya jam 12. Usain diri. Cuman kadang-kadang kita nih pada sibuk giliran tahun baru nasional. Coba giliran tahun baru Islam pura-pura aja. Giliran tahun baru nasional lah. Jangan yang punya duit, yang bokeh aja tetap maksain. Dia tahun baru nasional. Pagi-pagi udah pada rapat. Nanti terjadi perubahan tanggal jam 12. Jangan kita lewatkan. Rapatnya keren. Udah kayak PKI lagi kumpul kan gitu. Nanti terjadi perubahan tanggal, jangan kita sia-sia. Yang rapat orang kaya semua, kumpulin duit, patungan, beli kambing, potong, siangin, bakar, kambing guling, happy meal, keren. Yang belum jadi ketan, beli ayam, potong, siangin, bakar, ayam bakar, happy meal. Yang belum jadi ketan lagi, beli jagung. Coba ada 30 orang patungan sang 2.000 dapat 60. Berangkat ke pasar, balik gua jagung sekarung. Kata temannya, wah acara kita ini berkah. Bukannya berkah, itu jagung sekarung 60.000. Ternyata jagung normal masuk, jagung busuk masuk. Di pasar itu temennya bilang, itu yang jagung udah busuk itu jangan masukin. Kata yang temannya masukin, alah saru udah. Ntar yang mau dibakar, hitam-hitam juga. Yang punya duit kambing, yang duit jadi kita ayam, yang duit jadi kita lagi jagung. Dia nggak punya duit sama sekali, kagak mau kalah set. Kambing nggak mampu, ayam kagak sanggup, jagung juga kagak berdaya. Sampah dikumpulin, bakar, nabun. Kalau orang Betawi kata nabun, masih ngerti kalau nabun. Kali orang Betawi nggak ngerti nabun. Aneh orang Betawi nggak ngerti nabun. Sekarang kan orang Betawi rada aneh juga bahasanya. Aku kamu itu rada aneh tuh. Orang Betawi ngomong, kamu mau kemana? Aku mau kawin. Aku kawin. Amerika Kuartal. Anak Betawi ngomong aku kah. Cewek-cewek Betawi kalau ke warung disuruh kemana? Ngomongnya apa? Beli cabai. Aduh. Biasa cabai. Sama apa lagi garam, bayam. Biasa ngomong garam, cabai, bayam. Ini bahasanya jadi keren, lambat. Ya nggak jalan, kehujanan. Ngomong temennya, awas ada hujan.
biasa ngomong, awas hujan. Orang Betawi kan mementingkan kalimat, ya kan? Singkat padat, mengapa? Ngapa? Sekarang karang, harusnya kan sekarang, dia ngomong karang. Karang lo tinggal di mana? Yang repot kalau disingkat bahasa, istri ngomong suaminya, bang mau makan karang. Kata suaminya, buat aja rebusnya gitu. Kalau karang gopal di awal, atau nggak genteng rendem. Jadi hadirin rahimahullah, yang nggak punya duit, kumpulin sampah, nabung, yang penting menyala. Happy New Year. Ditanya sama temennya, Happy New Year artinya apa? Selamat pagi, goblok. Nih tahun baru kita nih. Makanya biar semangat, alhamdulillah isinya ibadah, doa akhir tahun, doa santun ini aktif. Orang kalau peduli sama orang miskin jangan takut susah. Orang kalau meluasin urusan orang jangan takut, Allah gak bakal luasin urusan dia. Yang bikin kita susah itu kalau melihat. Makanya tadi itu kembali tuh saya dengar panitia yang pengen ke Solo. Bayar cuma pada salam gopek, luar biasa tuh panitia. Wali semua tuh panitianya. Iya dapat 500, bayar 500 dapat makan, nginep di villa, luar biasa. Saya lihat yang ngobrol saya panitia, bukannya rindu, tapi hatinya rindu, kan begitu. Tampang doang sangat, hati nggak tegang. Tuh, yang begitu di tengah sangka, kadang-kadang kita suka ketipu. Orang tampangnya sangar, kita kata galak, atau hatinya lembut. Ada yang doa nangis dulu, tapi tiap Jumat kotak amal lewat dia merem, kan begitu. Ada orang yang doa nangis, tampangnya soleh dah. Hari Jumat kotak amal mendekat dia merem, kotak amal menjauh dia ngelirik selamat gue begitu. Tampang doang soleh, pelitnya 23 setan. Sekali masukin duit ke kotak pakai ditekuk. Kata temennya bulan tuh masukin duit ke kotak amal pakai ditutup lagi atasnya. Gua takut ria dia nih. Ya, kayaknya yang masuk gede nih. Begitu dilepas bunyi bertakbir. Ya, kotak amalnya kan udah triplek. Kata temennya begitu rame yang masuk. Atau julung-julung. Tahun baru kita. Pakai semangat. Selera buat agama biar tinggi. Tahun baru Islam. Maulid. Itu di pesantren Darul Islam. Pimpinan Abu Yahya Amir Hamzah, saya punya guru. Ustaz Bahtiar sering ngaji ke sana. Itu Maulid tahun ini dananya kurang lebih 380 juta. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, semua Sumatera pada datang. Dari Malaysia datang. Makanya disiapin penginapan, disiapin buat makan, disiapin buat parkir bis. Dana kurang lebih 308 juta. Apa kiai punya kontrakan? Kagak. Apa kiai punya usaha? Kagak. Santri 200 orang, kagak ada yang bayar, makan dikasih. Kalau Pak Prabowo ngadain MBG, itu guru saya Kiai Amir udah 30 tahun yang lalu ngadain makan gratis. Sebab santri 200 kagak ada yang bayar, makan dikasih. Nah kalau santri satu orang 10.000 kali 200, makan 2 kali, berarti 400 orang. Itu kali 10.000, berarti sehari berapa duit? 4 juta. 10 hari 40 juta. 10 bulan berapa? Hitung diri. Makanya Kiai Amir nggak pernah tahu mana santri yang kaya, mana yang miskin. Sebab santri yang kaya yang miskin sama kagak bayar. Kiai tahu itu santri anak orang kaya setelah dia jadi alumni, diundang ke tempatnya. Contohnya pernah saya diundang, diajak Om Buya Kiai Amir ke Bangka Belitung. Ternyata santri di sono bos saham, nggak ada hitam. Itu mobil buat ke sawah, mobil keren-keren. Ternyata anak orang kaya tapi di Darul Islam ada raya.
makan dikasih. Saya nyoba tuh, santri 12 orang saya kasih makan 3 bulan, alhamdulillah. Iya kalau saya silakan Anda datang kepada pesantren Ustaz Baktir sering ngaji. Lihat sendiri santri. Dan rata-rata alumni Darul Islam itu bikin pesantren lagi. Udah ada 50 lebih cabang dan sama santrinya kagak bayaran. Bahasa guru saya sederhana, Gus, kita tutup keran dalam, ntar Allah buka keran luar. Di sini santri kagak ada yang bayar, yang ngajar pun gak digaji. Berarti keran dalam kita tutup, ntar Allah bukain keran luar, dan itu terbukti. Saya ini pemimpin haji, pemimpin umroh. Logika dari mana saya bisa jadi pemimpin? Sabab keberkahan guru, saya jadi pemimpin haji, pemimpin umroh. Dulu saya minta sama ibu saya doain supaya saya bisa berangkat haji. Sekali ini sudah gila. Ternyata sebab keberkahan guru, sebab keberkahan orang tua, saya berangkat haji berkali-kali. Umroh udah kagak kehitung. Makanya hotel di Mekah bintang 5 saya hafal semua. Udah saya tidurin. Hotel bintang 5 di Indonesia belum, gak ada yang ngajak. Yang namanya Hilton, Fairmont, Darut Tauhid, Intercon, udah kenyang saya tidurin. Jalan tembus antar hotel saya hafal. Bahkan yang lucu, awal bawa rombongan haji, saya tuh nggak pernah ikut manasik. Saya tahu Ka'bah gambarnya dari kalender. Cuman saya nggak tahu posisi Ka'bah yang pas di mana. Sampai di tanah haram, saya rada bingung. Ka'bah di mana nih? Ternyata saya masih di luar Masjidil Haram. Saya lihat orang pada masuk masjid, saya masuk aja. Itu rombongan ngikutin saya. Begitu di dalam saya lihat Ka'bah di tengah. Oh Nabi, kan begitu. Akhirnya saya tawaf, kebetulan saya hafal doanya. Jamaah ngikutin saya. Saya bilang tutup bukunya, ikutin saya. Ternyata orang-orang lain dari negara lain, dari travel lain ikut gabung. Jadi barisan saya panjang. Kata jamaah saya, hebat ya Ustaz ya. Diikutin banyak orang, padahal saya sendiri baru tumben ketemu Ka'bah langsung. Begitu 7 putaran selesai tawaf, saya bingung tempat saya di mana. Saya bilang ke jamaah, tungguin di sini. Ustaz mau kemana? Saya ada urusan dulu. Akal Betawi kita pakai. Ternyata saya nyari tempat saya. Saya tanya orang pakai imam, dia saya, "Aina Mas'ad?" Dia bilang, "Mas'ad, Safa wal Marwah?" "Nah, inta Nabi ma'lum?" "La, ana ma'arif." Langsung dituntut, dia bilang, "Ada Safa." "Benar, Marwah." Di Safa, sono Marwah. Gitu. "Ada Tul," dia bilang, "Wahid Marwah." "Marwah, Safa, Wahid Marwah." "Safa, Marwah, Wahid Marwah." Pulang balik. Akhirnya saya balik ke jamaah. Saya bilang ke jamaah, "Bagaimana? Udah doa kenyang? Udah? Ada yang ketinggalan? Tidak. Ayo kita sa'i." Ya aja. Saya jelasin di Safa, no Marwah. Padahal gue baru belajar. Aman haji sekali. Begitu wukuf di Arafah, kata yang punya travel, "Ustaz Agus, tolong kasih khutbah wukuf. Bikin jamaah nangis." Saya bilang, "Maaf Bu, boro-boro saya bikin nangis jamaah. Saya yakin nangis sendiri susah." Akhirnya kata bos travel, "Terserah dah jamaah mau diapain." Ya udah, akhirnya saya mau khutbah wukuf di padang Arafah. Di depan para jamaah saya khutbah di dalam tenda. Begitu saya lagi khutbah, tahu-tahu wajah almarhum ayah saya kelihatan. Kebayang tuh wajah almarhum ayah saya. Saya nangis karena kebayang wajah almarhum. Jamaah ikut nangis. Di situ saya mikir dalam hati, ini nangis siapa nih? Mesti nangisin bapak gua kan begitu. Nangis semua. Udah selesai haji pertama, akhirnya saya disuruh bimbing umroh, diajak haji lagi, diajak haji lagi, diajak haji lagi. Tuh dengan sebab keberkahannya. Tutup keran dalam, Allah buka keran luar. Omongan guru saya kebukti. Makanya nggak ada murid yang kuat guru hidupnya susah. Nggak ada murid yang nggak kulit sama guru hidupnya susah. Makanya jadi murid jangan kulit sama guru. Guru ngaji kita siapa di sini? Yang baca kitab siapa? Menjelang Ramadan bawain BHS. Kalau nggak sanggup, atlas, tutup bola, atlas.
menyebut atlasnya itu salah, atlas salah, kita apolas. Kalau atlasnya canggung, gajah duduk, kuantitas bagus. Ini kadang-kadang buat guru, VHS kagak, atlas kagak, gajah duduk kagak, dibeliin gurunya gajah, temurung, merek. Sarung model baru. Selanjutnya, tahun selanjutnya nggak ngirimin sarung. Gurunya nanya, kok nggak ngirimin sarung kayak tahun kemarin? Gajahnya mati guru. Ternyata tuh gajah temurung lagi sakit begini. Jangan pelit. Menjadi kembali hadirin. Tahun baru kita. Terima kasih panitia udah mau memperingati tahun baru Islam. Udah mau santunin yatim, peduli berjanda. Terima kasih juga saya diundang. Jadi ada proyek saya. Makanya ibu-ibu jangan takut kalau punya anak perawan dideketin santri. Jangan ngeliat begini, ya santri pakai sarung, anakku udah kasih makan apa? Makan nasi masih batu. Kadang-kadang kan ibu punya anak perawan dideketin santri, pesimis. Santri pakai sarung. Bu, sarung itu bukan pakai orang goblok. Sarung itu pakai orang pinter. Kalau celana bisa kegedean, kekecilan. Celana kegedean, datang ke tukang jahit. Buat dikecilin, keluar duit. Celana kekecilan, datang ke tukang jahit. Digedein, keluar duit. Kalau sarung nggak ada cerita pakai sarung. Sarungnya kecil, orangnya gede, bungsulannya dikitin, kan begitu. Sarungnya gede, orangnya kecil, bungsulannya banyakin. Orang pinter tuh yang pakai sarung, apalagi udah pakai sarung nggak pakai apa-apa. Itu jalan enak pun ada auto-auto nih. Jalan tuh sering. Jangan apa-apa. Saya santri. Ntar kalau anak ibu ditemenin santri dia jadi ustad, boleh jadi ustad, duitnya banyak. Ustad tuh kiai duitnya banyak, duit saya banyak. Memang kadang-kadang masih di tangan orang. Itu teman tadi yang panitia udah dikasih sih. Saya dikasih ustad latihan, saya bilang dia saya pamit, enak aja lu. Nah jadi kembali hadirin, ini tahun baru kita. Pelajaran selanjutnya yang kita dapat. Dengan datangnya tahun baru, diingetin kita umur kita berkurang. Ini semua yang hadir, tambah tahun umur kita nambah berkurang. Makanya ulang tahun aneh kalau nyanyi panjang umurnya, kan kurang. Harusnya nyanyinya kurang umurnya. Insya Allah ada ulang tahun. Nih ibu-ibu saya tanya, orang Islam boleh nggak ulang tahun? Hah? Boleh. Orang Islam boleh ulang tahun. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Nabi jawab, fihi wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Berarti Nabi memperingati hari lahirnya. Nabi ulang tahun cuman dengan cara puasa setiap hari Senin. Seminggu sekali Nabi ulang tahun. Makanya orang Islam boleh ulang tahun. Yang bikin nggak boleh caranya yang salah. Anak usia 17 dibeliin kue tar, benar tuh nggak apa-apa. Ditaruhin lilin 17, dinyalain, dia nyanyi, ditiup. Kalau lilin bakal tiup nggak perlu nyalain sih. Itu lilin kalau bisa ngomong, mungkin dia akan berkata, kau yang nyalakan, kau pula yang padamkan, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Lucu tuh, nyalain nyanyi panjang. Ayo tiup-tiup, ya. Bapaknya ulang tahun suruh tiup, tahu jadi palsu kan kali ini. Boleh ulang tahun, ajak anak yatim, ajak fakir miskin. Biar mereka senang makan enak. Makanya acara apapun gak ada berkahnya kalau orang miskin gak ikut makan. Acara walimatul urus pernikahan gak ada orang miskin ikut makan, gak ada berkahnya. Ajak orang miskin. Apalagi kalau orang miskin hajatan biar peduli.
Kadang-kadang kita orang kaya hajatan, orang kecil malu, orang miskin hajatan sembarangan aja. Orang miskin tuh nungguin kita kondangan buat bayar pelaminan, buat bayar prasmanan, ini kan buat bayar hias pengantin. Makanya kondangan biar gede orang miskin. Kalau orang kaya mah kita kondangan kecil itu duit cadangan. Cuman yang miskin juga kalau bikin hajatan tahu gini, udah tahu miskin yang mau dangdut. Gitu. Itu orang miskin dangdut, penyanyi nggak bayar, kan gitu. Jadi yang kuyuk suka keluar di sini kan gitu. Ditanya nabi lo, penyanyi belum bayar, biasa kan gitu. Anak-anak muda nih, kalau hadro mah rajin dah. Insya Allah kalau belum hadro rata-rata bininya cakep-cakep. Udah bukti tuh. Sebab kalau dia mau salaman ke calon mertua hadro, insya Allah diterima. Kenapa ya? Begitu salaman ke calon mertua, kata mertua gua pekerja keras nih. Ya kan? Sebab tangannya kasar kan gitu. Saya pekerja keras, perempuan itu anak-anak hadro masih sering baca sholawat. Ini anak-anak muda nih, orang-orang yang udah pada tua-tua yang sering nyawer dulu ya. Kadang-kadang ada ganggu nyawer. Ditanya, kenapa lu nyawer? Kata kiai, nggak boleh nyawer. Itu haram, biduan bukan mahram. Jawaban yang nyawer, maaf kiai, saya niatnya bukan nyawer, saya niatnya sedekah. Hukum masih diakalin. Kalau ada orang nyawer bilangnya sedekah, itu tak beda maling sapi. Ditanya, kenapa kamu nyolong sapi? Saya nggak nyolong sapi, saya nyolong tambang, sapi yang ikut. Saya nggak nyolong sapi, saya nyolong tambang, sapi yang ikut. Makanya ada orang nih, saya ditanya sama teman lo masuk penjara ngapain? Saya nyolong tambang berapa meter? 2 meter. Iya tambang dong 2 meter. Itu juga tambang bekas. Dan tambang di penjara. Ini begitu saya angkat tambangnya ada sapi ngikut. Ya anak-anak muda nih, apalagi orang-orang tua, ya biar tahu diri ya. Main catur nggak haram. Udah tua jangan yang perlu catur aja. Ya kan? Baca Quran nggak kuat, catur sanggup. Ya kan? Mancing kagak haram. Cuman kalau udah bayar ada hadiahnya jadi judi, walaupun judulnya kalau sama, ya kan? Jangan kamu mancing nggak haram, seharian di empang, umur kita kagak tahu, siapa tahu pas lagi di empang pas mati kan nggak enak ceritanya. Bulan meninggal gimana? Pinggir empang. Coba kalau kita meninggal di masjid, bagus jelek. Siapa tanya yang hadir? Meninggal di masjid, bagus jelek. Meninggal lagi baca Quran, bagus jelek. Meninggal lagi sujud, bagus jelek. Walaupun ada orang meninggal di masjid jelek juga ada. Kalau emplik setrum, kan gitu. Bulan meninggal di masjid, sahid. Kalau emplik, sahid kan gitu. Dan jadinya tambah tahun, tambah kurang umur kita. Ingat hadirin, seorang penyair ngomong begini, ala yashabal insana min ba'di mautihi illa qabrihi illa alladhi kana yahmadu ala innamal insanu dhaifun li ahlihi yujimu qalilan indahum summa yarhalu. Ingatlah, kata seorang penyair, ala yashabal insana, gak bakal ada yang menemani manusia. Nah, akan yang ada yang nemenin tuh yang namanya manusia mimpi di mautihi, setelah kematian datang kepadanya illa qabrihi, di mana dia digiring ke kuburnya, illa alladzi kana ya'malu, kecuali amal. Yang nemenin kita amal doang. Bisa jadi dari semua amal yang kita kerjain justru kita melaksanain santunan yatim malam ini. Bisa jadi ini yang diterima oleh Allah SWT. Makanya beruntung tuh donaturnya, panitianya. Bisa jadi ini yang diterima. Nggak ada yang nemenin kita kecuali amal. Ala innamal insanu dhaifun li ahlihi. Ingatlah, manusia cuma tamu buat keluarga. Yuqimu qalilan indahum summa yarhamu. Kumpul sebentar kemudian pergi. Udah ya, udah 10:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واحياء والاموات اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا شر الظالمين اللهم احينا سالمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم سلمنا من افات الدنيا والاخره وفتنتهما انك على كل شيء قدير وسلمنا وسلم اولادنا وسلم بناتنا وسلم ازواجنا وسلم ذريتنا وسلم يا الله يا الله يا الله seluruh jamaah yang hadir di masjid al-musallaf ya Allah من كل بلاء الدنيا وفتنتها وتسلك ذلك من كل بلاء الدنيا وفتنتها وتسلك ذلك رب يسر ويسر رب من الخير يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا اليك بالحبيب تقضي حاجتنا قريب دعوهم يا سبحان الله وتحية يا سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah selesai dengan doa. Terima kasih sekali bersama pembawa acara. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.